Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saya seringkali menanyakan pada Roh Kudus Tuhan apa yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar YouTube As Agape ini di penghujung akhir zaman ini. Kita lebih lagi melekatkan diri pada Tuhan, karena hari-hari terakhir ini kita tidak akan kembali di tahun-tahun sebelumnya. Akan ada banyak kegoncangan, keterkejutan, ketertekanan, keheranan akan zaman di depan kita yang kita seringkali membuat takut dan gelisah. Mari saudara, kita lekatkan hati kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh memberikan hati yang baru, hati yang bersyukur, hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Tinggal kita dibuang semua ketakutan, kekhawatiran, semua beban-beban, masalah dan dosa kita tanggalkan. Mari kita pandang Yesus berlari mencapai garis akhir. Biarlah Tuhan, pujian penyembahan ini yang kami naikkan pada hari ini boleh menyenangkan hatimu. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti keadaan yang ku alami. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Haleluya, glory, glory. Kami memuji menyembah-Mu, sebab rancangan-Mu selalu yang terbaik dan sempurna Tuhan. Walaupun sekarang banyak masalah, tekanan, ujian, pencobaan dalam hidup ini, Kau berikan jalan keluar, kekuatan, Kau berikan kemenangan, Kau berikan
kami menanggalkan kedagingan dan dosa kami. Biar kami menang Tuhan, hidup kudus dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Sikara bara 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 bara. Sikara bara 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 bara. Sikara bara 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 bara. Sikara bara 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 maya shikiri di 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 di. Hiara baba bata kuriala baba baba baba. Oh Jesus, Hallelujah, Holy Spirit. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami bersyukur, berterima kasih padamu Bapa, karena anugerah-Mu di dalam hidupku, besar setia-Mu selamanya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih sayang-Mu, buat segalanya yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, pengharapan, kekuatan bisa kami lalui semua Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami mampu, kami bisa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Seringkali saya tanya pada Roh Kudus apa yang Engkau mau sampaikan melalui YouTube Pas Agape ini. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan, tuntunan Tuhan yang diberikan supaya kita berkemenangan, kita kuat. Kita hidup di zaman yang bukan main-main lagi, saudara. Karena penggenapan akan akhir zaman segera sun datang dengan cepat di depan kita. Ayo saudara, kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Sedikit banyak kita bisa berdoa, sedikit banyak kita bisa membantu orang-orang ya yang dalam keadaan lemah, kita mendoakan, dalam keadaan sakit, kita besuk, kita melayani, dan diri kita pun harus mengalami kedekatan dengan Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu mengalir. Semua pelayanan, semua pekerjaan Tuhan dimulai karena kasih, karena belas kasihan. Puji nama Tuhan, hari ini Tuhan taruh di dalam firman-Nya dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saudara, kita mau tidak mau masuk di dalam perlombaan iman. Pada saat kita percaya Yesus, mau tidak mau kita masuk dalam gelanggang pertandingan. Kita masuk di dalam arena lari ya, mungkin berjalan cepat atau lari. Kita semua masuk di dalam perlombaan iman. Apakah kita mencapai garis akhir? Apakah kita jatuh, tereliminasi, tidak mencapai garis akhir? Itu bergantung kepada kita. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan. Tuhan sudah menunggu kita di ujung garis finish. Tetapi kita mau berjalan lambat atau kita mau berlari ya, itu kita sendiri yang berusaha. Maka Tuhan bilang kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar akan Allah. Ya, seringkali dalam perjalanan kita menuju kekekalan, ya, ada banyak hal yang menghalangi. Pertama juga iblis. Pada saat kita percaya Yesus, mau tidak mau iblis menjadi musuh kita. Dikatakan dalam firman dia berkeliling mencari celah kita untuk menjatuhkan kita lagi, merebut kita dari tangan Tuhan. Tapi pada saat kita pandangan kita pada Yesus, tujuan kita pada tujuan Yesus, ya kita akan diberi kekuatan, kita akan diberikan jalan keluar, kita akan diberikan kemampuan ya. Jadi kita ada kerjasama, nggak hanya oh Tuhan yang mengerjakan keselamatan, oh terima kasih Tuhan sudah mati bagi dosa-dosa saya, ya kan? Nggak bisa begitu, kita juga harus ada usaha kita ya. Misalkan gini, banyak kan orang mengalami kelemahan ya di dalam imannya karena apa? Kalau saya perhatikan dan saya sendiri mengalami ya, karena ada masalah, ada beban, ada persoalan yang
begitu menekan di jiwa sehingga kita nggak bisa berdoa, nggak bisa deket Tuhan, nggak bisa baca Alkitab atau nggak konsen ya. Karena fokusnya jadi masalah. Padahal fokusnya harus Tuhan, harus pandang Yesus, minta kekuatan Tuhan, tapi seringkali teralihkan karena masalah, karena tekanan hidup, ya. Makanya Tuhan bilang dalam ayat ini, mari kita tanggalkan beban. Ada banyak beban-beban yang kita pikul, yang kita bawa terus. Bahkan dalam pertandingan iman itu, beban itu masih kita pikul ya. Mungkin ada yang 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo. Gimana kita mau berjalan cepat. Apalagi kita berlari cepat mencapai garis akhir. Pasti jalannya terseok-seok. Pasti jalannya letih, lelah. Sambil menangis, sambil mengeluh. Mungkin ya saudara ya. Tapi Tuhan bilang ayo tanggalkan ya. Seringkali kita manusia, saya dulu juga ya, susah untuk fokus kepada Tuhan. Karena fokus itu udah masalah yang bertubi-tubi, badai hidup bertubi-tubi. Nggak gampang, saudara. Padahal firman bilang kita kebaktian. Fokus pada Tuhan, fokus pada Tuhan. Kalau kita melihat beban kita di depan mata kita, jadi beban kita yang besar. Iya juga ya. Tapi pada saat kita alihkan, kita pandang Yesus, maka Yesus yang besar dalam hidup kita. Iya juga ya. Tapi secara teori dan kenyataan sulit ya. Kadang beban itu kita harus hadapi ya kan, dalam kekacauan ekonomi, sakit penyakit ya, dalam kekacauan keluarga ya, menuju kehancuran ya saudara. Nggak gampang saudara, belum bayar tagihan ya kan, sekolah anak, bayar listrik, belum makan, belum dagangan sepi seret, apapun juga, belum sakit penyakit. Nggak gampang saudara. Saya ngalami badai hidup ya. Jadi ada beban-beban ini yang kita harus lepaskan, tanggalkan ya. Nggak mudah memang. Kita cuman berdoa ya, Tuhan aku lepaskan nih beban masalah, aku serahkan pada Tuhan. Tapi nggak gampang loh untuk rest di pikiran, di hati. Untuk rest itu beban tuh bener-bener nggak kita pikirin, nggak gampang. Karena memang kehidupan harus kita hadapin gitu ya. Tetapi pada saat kita mengambil iman percaya, Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan dalam setiap beban-beban ini pun Tuhan ikut campur tangan. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang mencukupkan. Ya, jadi beriringnya waktu kita bisa melepaskan beban-beban itu dan ambil iman dan percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti muncul iman. Saya juga ya, kemarin dulu udah aduh Tuhan gak kuat ya. Ya hampir 10 tahun lalu ya, beban badai hidup dalam keluarga saya tuh lama lah, dari anak-anak masih kecil itu ya. Kita ambil iman dan percaya bisa melewati semuanya ya. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong. Jadi ada dua hal yang memerintangi kita untuk masuk dalam perlombaan iman yang kita hadapi ya sekarang ini, mencapai kekekalan, mencapai surga. Tujuan kita ada satu beban ya. Ya masalah pergumulan, sakit penyakit, ekonomi, masalah dengan hubungan, apapun juga bisa jadi masalah. Kedua, dosa ya. Ada banyak dosa-dosa yang merintangi kita. Jadi kalau kita seringkali berbuat salah, berbuat dosa, itu ada penuduhan ya, dakwaan iblis. Lu kan ada dosa, lu nggak pantas beribadah, engkau nggak pantas masuk hadirat Tuhan. Jadi ada penuduhan ya. Jadi ayo kita tanggalkan ya dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, atau dosa-dosa yang tersembunyi ya. Masih ada banyak yang nyimpen di hati ya, kebencian, pahitan, dendam, itu harus dibuang. Datangi orangnya ya, berdamai dengan setiap orang. Kalau itu bergantung padamu, ayo berdamai, lepaskan pengampunan. Ada juga orang hal yang melakukan terus itu dosa. Ada yang jatuh bangun dalam dosa kenajisan ya. Dia seringkali nonton pornografi ya, tempat tersembunyi, nggak ada yang tahu, istri nggak tahu saudara. Tetapi itulah dosa yang merintangi dia untuk dekat Tuhan, untuk berlari lebih cepat, mencapai garis akhir. Ya, jangan kita tinggal di kubangan babi ya, menikmati dosa. Ya, jangan. Kita harus merasa jijik, mau muntah, ya. Kita harus jijik sampai jijik untuk melakukan dosa apapun juga, besar kecil apapun juga. Itu seringkali Roh Kudus yang dalam kita seringkali berbicara ya. Jadi kita harus
menanggalkan itu semua, buang semuanya. Hidup benar, hidup kudus. Ada juga yang orang cepet banget kepahitan. Saya ketemu dengan orang yang curigaan banget, ngomongnya negatif banget, sampai saya juga, aduh Tuhan, kok orang ini kebangetan gitu ya, apa-apa dicurigain, apa-apa negatif ngomongnya, apa-apa ngomongnya pesimis, negatif ya. Aduh Tuhan, orang kayak gini kayak sulit untuk jadi teman gitu ya. Padahal kita kasihan, seringkali kita nasehatin gitu ya. Nah itu saudara, itu dosa loh saudara. Pikirannya negatif dengan setiap orang. Pikirannya curiga dengan orang ini. Nih orang ini baik nggak? Orang ini manfaatin gua nggak? Orang ini gini nggak? Gitu nggak? Aduh saudara, berteman dengan orang seperti itu, jadi hatinya nggak tulus ya saudara. Udah menaruh curiga, udah menaruh syakwa sangka ya, sangka buruk ya. Apa enak ya begitu. Yang paling enak hati kita tulus, plong gitu ya. Kita bergaul dengan siapapun, dengan apapun yang tulus-tulus aja, sukacita ya, tanpa apa namanya, tanpa memanfaatkan teman, memanfaatkan persahabatan ya. Itu kita jangan seperti itu. Tapi ada orang-orang seperti itu ya. Jadi kita bergaul tulus-tulus aja. Tapi kalau memang ada yang jahatin kita, yang nggak bener, yang apa namanya, yang mengkhianati kita, apapun ya di belakang kita, nanti Tuhan sendiri yang akan membongkar ya. Saya sering kali ngalami seperti itu ya. Jadi pada saat saya mengalami hal-hal yang nggak enak gitu ya, tiba-tiba nanti Tuhan yang akan membongkar ya, orang ini begini begini begini, oh jadi tahu ya. Jadi kita dalam Tuhan, apa namanya, Tuhan memberikan rahasia-rahasianya kepada kita ya, sehingga kita bisa mengenal nih orang ini seperti apa, orang ini seperti apa. Jadi kita bisa bergaul dengan siapapun dengan tulus, tapi kalau orang ini nggak benar, jahat, nanti Tuhan sendiri yang akan berperkara gitu ya. Nah, saya juga kemarin ini ada satu kesaksian ya, mengenai firman ini ya, bahwa kita semua masuk dalam perlombaan dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini satu kesaksian ya, waktu saya belum married ya ceritanya ya. Saya tuh haus dan lapar ya akan Tuhan. Seringkali ada pengajaran, ada seminar apa, saya ikut ya di luar jam kerja ya. Nah, suatu hari saya ikut, emang rutin ya, seminggu sekali apa waktu itu di Citraland ya, di Hotel Ciputra itu ada satu hamba Tuhan dari Korea, namanya saya masih ingat, Jung Il Kuk. Dia mengajar tentang akhir zaman. Pokoknya tentang eskatologi lah, tentang akhir zaman. Jadi kita ikut ya. Nggak banyak sih, paling 10, 15, sampai 20 orang lah. Tapi karena rutin ya, jadi saya ini seringkali juga disuruh kamu worship ya, pimpin puji-pujian. Jadi maju ke depan, kita naikkan pujian kayak ibadah dulu, baru dia yang sharing tentang akhir zaman ya. Nah, pada saat saya maju ke depan, saya menaikkan pujian, mimpin pujian ya, itu yang saya merem ya, penyembahan gitu, penyembahan gitu. Tiba-tiba ada seperti seseorang yang meniup ya, meniup di samping kiri apa kanan, meniup gitu ya. Gitu ya. Saya sampai mata saya melek, saya menoleh, siapa yang niup saya gitu. Nggak ada orang gitu ya. Ya udah kembali lagi menyembah gitu, karena saya yang di depan, yang memimpin pujian ya. Jadi sekarang kalau saya diingatkan Roh Kudus ya, Roh Kudus bilang itu Roh Kudus ya. Makanya di dalam ayat firman Kisah Para Rasul seringkali dikatakan maka berhembuslah Roh Kudus gitu ya. Jadi disitulah ya Roh Kudus berperan, Roh Kudus berkarya, bahwa dia itu ada, dia itu nyata gitu ya. Jadi saya diingatkan kembali bahwa Roh Kuduslah yang meniup ya, meniup saya supaya saya ini ayo bersemangat lagi, ayo menyala-nyala lagi. Ini waktu Tuhan sudah semakin singkat, kedatangannya sudah semakin dekat dan kegoncangan semakin dahsyat di depan kita ya. Puji nama Tuhan. Dan kemudian pendetanya khotbah tentang akhir zaman, bagus sekali, menarik sekali ya. Dan kemudian di sela-sela khotbahnya, kenapa dia menjadi misionaris ke Indonesia? Dia orang Korea ya, tapi sudah pinter bahasa Indonesia ya, dia belajar bahasa Indonesia karena disuruh Tuhan, dia ladang misinya di Indonesia gitu ya.
Dan dari kesaksian dia yang saya ingat, pada suatu hari dia ada di Korea ya, dia pada waktu dia muda, kemudian dia dapat mimpi penglihatan ya, langit terbuka ya, awan-awan gitu ya terbuka gitu ya. Dan kemudian dia dibawa naik itu, dia di awan-awan itu bersama Tuhan. Terus dia lihat ke bumi ada satu gelanggang pertandingan seperti stadion besar, stadion kayak Gelora gitu ya, bulat ya. Dan tengah-tengahnya itu padang rumput kan, namanya satu pertandingan, dan itu ada pertandingan lari ya saudara, ada lari ya, pertandingan lari, dan banyak orang yang menonton di tribun itu penuh sekali. Pada saat dia dibawa naik ke atas ya, ke awan-awan bersama Tuhan, dia melihat ke stadium yang ada di bumi ya, ada banyak orang yang sedang masuk dalam pertandingan lari ya. Pada saat dia di atas itu bersama Tuhan, dia lihat di zoom sama Tuhan, matanya di zoom ya, seringkali penglihatan tuh begitu, disorot ke bawah lebih jelas gitu ya, lebih tegas lagi. Dia lihat dia sendiri yang dia lihat dia sendiri lagi lari juga. Jadi ada beberapa teman yang lari dalam gelanggang itu, perlombaan ya saudara. Wow, dia kaget. Ya, semua penonton, ayo, ayo lari lebih cepat, ayo, ayo cepat, cepat. Ya, lari, lari, lari ya. Waduh, itu penglihatan dari hamba Tuhan ini, Jong Il Kok ya. Jadi setiap anak Tuhan masuk dalam gelanggang pertandingan iman. Ya, mau tidak mau harus. Ya, jangan sampai tereliminasi, jangan sampai tidak sampai garis akhir. Ya, jadi kita semua ayo tanggalkan beban. Ya, masalahmu apapun pandang Yesus. Sekalipun ada beban, anggaplah pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Saya juga bukan nggak ada beban, saya juga lagi banyak beban, saudara. Ya kalau dipikirin pusing saya. Tapi kalau saya bilang, Tuhan aku nggak mau pusingin, aku nggak mau mikirin beban. Tapi saya pikirin Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat. Baik dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, apapun juga. Ya saudara, yang menjadi beban-beban masalah apa, sakit, penyakit, apapun juga. Kita jangan pikirin terus masalah jadi bikin pusing. Ya ayo serahkan pada Tuhan, ambil iman, perkatakan Tuhan, aku percaya pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan, pasti semuanya akan indah pada waktunya. Seperti pujian tadi ya. Pujian itu mengingatkan saya pada masa-masa kesusahan saya, itu pujian itu sangat memberkati saya. Karena di dalam liriknya itu, aku percaya engkau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Jadi apapun juga permasalahan kita itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita, menyaring kita, memurnikan kita, membentuk hati kita, karakter kita supaya kita lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih kudus lagi. Belum mencapai kekudusan tapi kita terus diproses. Kita belum sempurna tapi menuju kesempurnaan. Kita belum benar tapi terus menuju kebenaran-kebenaran yang Tuhan akan bukakan. Ya saudara, kita bisa jatuh dalam dosa, bisa. Kita masih bisa salah, bisa. Ya, bisa salah ngomong, salah berbuat, salah bertindak, bisa. Tetapi Tuhan bilang, ayo bangkit lagi. Ayo minta ampun lagi. Asal engkau jangan menikmati dosa, minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun Tuhan untuk semua dosa kesalahanku. Ya, kita berdoa, ya minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang, aku Allah yang setia dan adil. Pada saat engkau mengaku dosamu, aku akan mengampuni. Ya, itu kesetiaan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saat ini kita belajar untuk menanggalkan beban-beban kita. Saudara yang tahu beban saudara ya, dan juga dosa-dosa saudara, saudara yang tahu. Ya, ayo tanggalkan. Ambil iman percaya, ambil kekuatan roh, ambil hati yang tulus dan murid datang kepada Yesus dengan hancur hati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Saat ini kami tahu kami masuk dalam gelanggang pertandingan iman untuk mencapai garis akhir surga yang kekal. Ada banyak awan-awan saksi yang menyaksikan kita dalam perlombaan iman, yaitu orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah berada di surga bersama Tuhan. Biarlah kami berlari sedemikian rupa supaya kami sampai mencapai garis akhir. Kami tanggalkan semua beban dan dosa yang
rintangi kami. Dan ambil kekuatan roh yang kami kadang tidak mampu, tapi Tuhan mampukan, sanggupkan kami. Walaupun kami berjalan sambil mencucurkan air mata, tapi kami terus menabur, kami terus berjalan, kami terus berlari mencapai garis akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, 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 amin.